membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kita baca dulu sampai dengan ayat yang ke-31. Kita baca secara bergantian ya. Judulnya di sana, dosa yang tidak disengaja. Oke. Mari kita yang punya Alkitab bisa kita baca, atau yang tidak punya Alkitab silakan kita bisa dengar dan perhatikan dalam acara kita ini. Oke. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak sengaja itu. segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Dia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ya, sampai di sini ya pembacaannya. Apa yang kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan ini? Ini berbicara tentang persembahan karena dosa ya. Ada dikatakan dosa yang tidak disengaja. Bagaimana kita memahami dosa yang tidak disengaja ini? Alkitab terangkan, jelaskan kepada kita. Dikatakan orang yang berbuat dosa tidak sengaja itu, ayat 22, apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini. Jadi dia lalai ya. Itu dikatakan dia
tidak sengaja. Sudah difirmankan Tuhan, sudah, tapi dia lalai, ya. Nah, ayat 23, yakni dari segala perintah Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Jadi ini dihitung Tuhan mulai dari pertama firman Tuhan kepada mereka. Nah, ayat 24, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini. Nah, ini maksudnya tidak sengaja, ya, di luar pengetahuan. Mereka tidak tahu begitu, ya. Padahal mereka sudah dengar, tapi mereka lalai, mereka tidak tahu hal itu. Di gereja perlu ada ibadah pengajaran, penggembalaan supaya jemaat bisa tahu dan bisa mengerti. Nah, maka dikatakan orang itu berbuat dosa dengan tidak sengaja. Jadi ini karena kelalaian dan karena ketidaktahuan. Nah, Tuhan katakan orang Israel secara bersama-sama pula itu melakukannya. Jadi ada hal yang harus mereka persembahkan sebagai pendamaian. Ayat 25, maka dikatakan haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka dikatakan beroleh pengampunan. Ya. Singkatnya, dosa sebenarnya itu harus dihukum. Dosa sebenarnya dibenci oleh Tuhan. Mulai dari pasal yang ke-12 sudah terlihat berapa banyak kesalahan orang Israel. 10 kali mereka mencobai Tuhan dan berapa kali mereka telah bersungut-sungut, mereka memberontak, dan hal itu tentunya menyakiti hati Tuhan. Jadi orang yang berbuat dosa itu harusnya dihukum mati, begitu, ya. Tapi Tuhan masih buka jalan, buka pintu, ada pengampunan. Maka itu seorang imam harus mengadakan pendamaian. Bagaimana caranya? Itu melalui korban-korban persembahan. Ya, kalau kita baca tadi ada korban api-apian atau korban bakaran, ada korban sajian, juga ada korban curahan. Lalu ada korban penghapus dosa. Kalau seluruh umat Israel melakukannya, hal ini dilakukan. Artinya Tuhan masih buka kesempatan adanya pengampunan. Jadi orang yang berbuat dosa seperti ini dianggap tidak sengaja. Nah, sebenarnya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dianggap kita berbuat dosa yang tidak disengaja. Sehingga Tuhan membuka jalan pengampunan melalui pendamaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah untuk orang-orang yang sudah diberikan firman tapi masih beroleh pengampunan melalui penebusan Kristus. Disitulah Yesus mengadakan pendamaian. Kalau orang Israel itu melalui korban-korban. Ya, dikatakan tadi ada lembu jantan atau domba jantan, lalu ada korban sajiannya, hasil tanam-tanaman, dan ada juga korban curahan, itu ada hasil anggur mungkin, ya. Lalu ada kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Nah, kalau kita lihat dari sejarah Israel ini, kita tentu nggak sanggup untuk mengadakannya. Kita nggak sanggup setiap kali berbuat dosa yang tidak disengaja ini, yang di luar pengetahuan ini, yang tidak kita ingat gitu, ya, yang lalai kita nggak sanggup untuk melakukan pendamaian seperti ini. Terlalu berat biayanya. Tapi Tuhan masih membuka pintu. Jadi ini intinya adalah dosa yang
tidak disengaja itu artinya Tuhan masih mau ampuni. Kalau dulu itu melalui korban yang dipersembahkan, yang dilakukan oleh imam. Kalau yang dalam perjanjian baru tentu adalah melalui korban Yesus Kristus. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita semuanya diperdamaikan, kita semuanya akan diampuni. Jadi ini adalah sifat daripada dosa yang tidak disengaja. Artinya masih ada pengampunan. Ya, saya kira itu berkatnya ya. Nah, ini yang kita baca tadi di bahagian ini. Jadi saudara dan saya, bukan maksudnya kita berbuat dosa nggak sengaja, bukan begitu ya. Tapi itu adalah orang-orang yang beroleh pengampunan, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk diperdamaikan dan diampuni. Tentu hal ini kita pandang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana kalau orang itu tidak diampuni? Itu ayat 30 ya. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, itu baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa kepadanya. Nah, ini orang yang tidak diampuni lagi kesalahannya karena dia sengaja, ya, dia tahu, dia sudah pelajari, sudah dengar, tapi dia dengan sengaja aktif dia merombak, dia melanggar, memberontak kepada Tuhan. Tuhan katakan orang itu akan dilenyapkan, orang itu akan menerima hukumannya. Disinilah yang menurut Paulus dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dalam pasal 1, pasal yang kedua, bahkan pasal yang ketiga, yang diam di Roma itu mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah dengar, sudah banyak Injil mereka dengar, tapi mereka sengaja menista Tuhan. Ya. Menista itu berarti mereka dengan sengaja memberontak, bahkan mereka merombak begitu. Maka itu dikatakan upah dosa itu maut. Tapi ada karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu seperti dosa yang tidak disengaja tadi, masih ada pengampunan. Menurut saudara-saudara, apakah masih ada pengampunan dari Tuhan terhadap segala dosa-dosa kita hari ini? Atau enggak ada lagi pengampunan hari ini? Menurut saudara bagaimana? Ya, saya membaca dari bagian ini. Sebenarnya sudah banyak kesalahan umat Israel. Sudah banyak kesalahan mereka kepada Tuhan. Mereka belum sampai di tanah Kanaan saja sudah banyak. Semalam kita baca 10 kali mereka memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih buka pintu pengampunan. Ya, hari ini mungkin kita katakan, aku masih berbuat dosa. Ingatlah, masih ada pengampunan itu. Karena penebusan Kristus itu cukup untuk semua dosa-dosa kita. Tapi jangan sekali lagi teruskan berbuat dosa. Itu berarti Anda dengan sengaja berbuat dosa. Itu tidak akan ada lagi ampun. Ya, kita dengar ini ya. Ya, kita mengerti ini. Kita lihat ada satu contoh ini. Ayat 32. Kita baca 32 sampai 36 ya. Kita baca bersama-sama saja ayat ini. Ini orang yang melanggar peraturan Sabat. Ini peraturan Sabat kan sudah diketahui ya. Kita lihat ya. Sama-sama 1, 2, 3. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan.
Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, ini satu contoh, satu kasus di mana ada orang Israel itu yang sengaja berbuat dosa. Mengapa dikatakan dia sengaja? Karena dia sudah tahu itu hari Sabat. Masa dia lupa hari Sabat? Lalu dia ngapain? Dia mengumpulkan kayu. Berarti itu dia sengaja melakukannya, dan dia lakukan itu pada hari Sabat. Ya, sehingga orang itu dihadapkan kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Mereka tidak bisa memutuskan kalau bukan Tuhan yang memutuskan. Nah, ketika orang itu masuk ke penjara, disitulah mereka menanti jawaban dari Tuhan. Tuhan berfirman supaya orang itu harus dihukum mati. Caranya orang Israel itu akan melontari dia dengan batu, tapi di luar perkemahan, begitu ya. Nah, ini bentuk hukuman bagi orang yang sengaja berbuat dosa. Sudah berapa kali firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah, ingatlah. Tapi dia malah ngapain? Mengambil kayu, ya. Apakah ini untuk jual, ya, ataukah untuk kebutuhan dirinya sendiri? Bisa juga dia jual, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang itu sama dengan merombak keputusan Tuhan. Mereka itu melanggar perintah Tuhan. Ya, bagi orang itu tidak ada lagi pengampunan. Saudara-saudara, saya mau menyimpulkan, ya, memang ada dosa yang tidak disengaja dan disengaja. Artinya ada dosa yang bisa diampuni dan yang tidak bisa diampuni. Kalau kita masih bisa diampuni itu karena dalam Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Tapi di luar Kristus tidak ada lagi pengampunan. Itu berarti dia dengan sengaja menolak pengampunan itu sendiri. Dia tidak mau diampuni dari dosa-dosanya. Ya, ini saya kira sebagai kesimpulan daripada bahan ini, sharing ini, ya. Jadi marilah kita bersama-sama harus peka dan hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa sehingga kita harus dihukum. Ingatlah Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Masih bisa kita diampuni hari ini. Karena itu pergunakanlah kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Baik, saya kira ini saja, ya. Baik untuk orang Israel secara menyeluruh, orang banyak ataupun secara pribadi harus ada pendamaian. Tapi bagi kita hari ini hanya satu korban pendamaian kita, itulah Yesus Kristus. Dengan demikian dosa kita bisa diampuni. Baik, apakah ada yang mau menambahkan? Nadia? Ya, Billy? Bisa diulangi lagi? Ibu, bagaimana ini? Cukup, ya? Oke. Kalau begitu silakan Ibu pimpin kita dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan akan apa yang kami renungkan dari firman Tuhan sore hari ini. Tuhan sungguh berbelas kasih memberikan jalan keluar ketika anak-anak Tuhan, bangsa Israel yang melakukan dosa yang tidak sengaja. Tuhan memberikan jalan keluar supaya mereka diampuni dari dosanya. Tuhan memberikan satu perintah untuk memberikan korban kepada Tuhan supaya dosa mereka diampuni. Dan hari ini pun kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu tetap nyata dan ada. Tuhan memberikan pengampunan kepada kami yang berdosa. Oleh karena Tuhan berbelas kasih kepada kami untuk mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami binasa, tapi masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah Tuhan kami tidak terlena, tapi kami akan terus berjuang untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada kami sore hari ini. Kiranya sungguh kami semuanya diberkati oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan, supaya kami bersama-sama maju di dalam iman kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, kepadamu kami mengucap syukur.